datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Oke, kali ini aku mau membacakan bagaimana sih keberuntungan kamu untuk tahun Naga Kayu 2024. Nanti di sini akan dibacakan secara mendalam apa saja yang perlu kamu ketahui ataupun apa saja tantangan yang akan kamu hadapi di tahun 2024 ini. Dan aku memang biasanya membacakan secara mendalam itu ketika pergantian tahun Imlek ini ya, supaya aku bisa mendapatkan energi lebih dalam di tahun berjalan ke depannya. So, semoga video ini bisa menjadikan petunjuk buat teman-teman semua dalam menjalani tahun Naga 2024 ini. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu. Hai Cancer, ini adalah pembacaan keberuntungan kamu untuk tahun Naga 2024. Aku akan berdoa sebentar dan siapkan kartunya buat pembacaan kamu, baru nanti kita akan masuk ke pembacaannya ya. Oke, kita udah dapat kartunya ya. Kita akan mulai dari tarotnya dulu. Pertama ada Emperor Order. Wow. Lalu ada Explore. Judgment, Liberation. Oke. Seven of Pentacles, Timing. Five of Cups, Disappointment. King of Pentacles, Respect. Six of Cups, Patience. Nine of Cups, the Chariot, Compassion.
dan the star understanding. Aku rapikan dulu ya, biar kelihatan semua. Oke, Cancer. Aku melihat di sini banyak dari kamu mungkin yang dibesarkan berdasarkan aturan-aturan tertentu atau norma-norma tertentu yang diyakini oleh keluarga kamu ataupun lingkungan kamu. Dan beberapa hal dari itu sepertinya juga membuat kamu itu terkadang membatasi diri kamu sendiri. Karena iya, itu tadi tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku ataupun ajaran orang tua ataupun lingkungan masyarakat gitu ya. Padahal kamu punya keinginan ataupun sesuatu yang agak jauh di lubuk hati kamu itu keluar dari semua itu. Misal nih ya, ini contoh nyatanya seperti ini. Misal kamu lahir di keluarga PNS atau ASN ataupun aparatur negara ya sama aja. Dan orang tua kamu itu masih berharap kamu jadi PNS atau paling nggak kerja di BUMN. Padahal mungkin kamu sebenarnya pengen jadi konten kreator atau pengen kerja teknik gitu ya, atau pengen punya usaha sendiri atau berdagang atau jadi model, jadi penyanyi, apa kamu melihat begitu ya? Kerja di bidang seni. Yang jelas sesuatu yang jauh ataupun agak bertentangan dari yang biasanya ada di keluarga kamu. Dan itu jadi poin utama kamu di tahun ini untuk terus explore sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan bakat kamu yang sebenarnya. Karena akan ada banyak kesempatan untuk ya menjadi diri kamu sendiri di tahun ini, bukan menjadi sesuatu yang diharapkan orang lain dari kamu ya. Oke, aku juga melihat ada beberapa hal yang mungkin kamu sulit untuk memutuskan karena ya itu tadi, karena agaknya ya sudut pandang dari orang lain ataupun yang sudah terbentuk di kamu dari lama dan kamu percaya itu, padahal kamu tuh pengennya bebas gitu ya, pengennya bebas dan menjadi diri kamu sendiri. Jadinya kamu lebih menunggu waktu yang tepat untuk bisa keluar dari semua ini. Banyak kekecewaan sih yang ada di diri kamu kemarin-kemarin, terutama tentang seseorang ya, ini sosoknya seorang laki-laki sih, aku lebih melihatnya. Mungkin lebih tua dari kamu, ini bisa pasangan kamu, bisa orang tua kamu, bisa atasan kamu juga bisa. Tapi memang sebenarnya orang ini tuh cukup bijak. Mungkin saja pandangannya agak berbeda dari kamu. Dan cara penyampaiannya pun berbeda karena ya bagaimana orang yang lebih tua mungkin merasa lebih tahu, lebih bijaksana dan pengennya melindungi kamu, tapi mengabaikan atau mungkin tidak melihat kamu tuh maunya gimana gitu. Dan kamu ya banyak menurutinnya itu sih ya di sini. Itu sangat berpengaruh di kehidupan kamu, terutama di tahun ini. Ada beberapa juga yang ngerasa capek sebenarnya dengan keadaan ini, ngerasa hidup kamu tuh untuk orang lain terus, ngerasa diinterupsi terus-menerus tanpa memedulikan bagaimana perasaan kamu. Cuman teman-teman Cancer memang biasa tertutup kan dan biasa mengorbankan diri untuk orang lain.
Jujur aku ngerasa berat sih ya teman-teman Cancer. Ini ya, sesuatu yang udah terjadi kemarin-kemarin. Kedepannya lebih ringan atau tidak itu semua tergantung kamu. Cuman keadaan kamu saat aku membaca ini ya di awal tahun 2024. Hmm, ya aku ngerasa ada sesuatu yang sangat membuat kamu kecewa dan sangat membuat kamu ngerasa berat. Oke, ini advice-nya sebenarnya sarannya ikutin aja passion kamu, apapun yang kamu sukai dan apapun yang menggetarkan jiwa kamu ya ini apapun termasuk mungkin uh, kasih, karir, impian, bahkan diri kamu sendiri lebih kenali diri kamu, passion kamu, kenali tubuhmu juga apa yang membuat ya kamu sangat passionate. Kenali itu, kenali dulu ya sebelum kamu memutuskan untuk menjalani itu. Karena passion pun ada dua sisi. Kadang mengikuti passion juga nggak selalu baik, tapi kadang mengikuti passion juga baik karena ya itu sesuai dengan dirimu. Maksud aku kenapa tidak baik? Karena bisa aja itu cuma nafsu sesaat, bukan benar-benar passion yang kamu inginkan yang membuat kamu terus bersemangat meskipun apapun halangan dan rintangan yang ada, kamu akan terus menjalani itu ya. Misalnya nih ya, kamu berkarir sebagai pelukis ya, wah, ambil contoh yang agak ekstrim, yang agak jarang ya. Kamu suka banget ngelukis dari kecil, cuman ya karena tuntutan ini dan itu tetap ke pendidikan formal, mungkin bahkan sampai ke kuliah pun gak di jurusan lukis, tapi kamu tetap suka menjadikan itu hobi kamu ya. Tapi suatu saat kamu pengen ke fotografi. Kamu ngerasa, oh kayaknya mungkin lukisan nggak terlalu ini, aku akan ke fotografi dulu. Tapi baru sebentar ternyata itu tidak cocok buat kamu. Atau kamu memutuskan untuk kerja di perbankan ya karena melihat prospeknya dan itu baik ke depannya. Dengan tidak tetap melupakan lukisan kamu, berarti yang passion utama kamu sebenarnya diri kamu sesungguhnya itu adalah seseorang pelukis. Kenapa aku bilang begitu? Karena hal yang bisa kamu lakukan, yang kamu senang menjalaninya tanpa memperoleh imbalan apapun, dan kamu tetap aja enjoy menikmatin itu, itulah passion kamu. Gitu. Dan ini berlaku untuk apapun ya, termasuk passion ke seseorang ketika kamu enjoy aja ngasih apapun buat dia tanpa berharap imbalan apapun ya kamu memang berpassion ya kamu sayang dengan dia dengan tulus ribet aku ngomong ya begitulah intinya ya. Oke, lalu ada sesuatu di luar kamu yang sangat mempengaruhi juga yaitu adalah kenikmatan. Maksud aku gini, kita terbiasa mungkin dapat privilege ya dan dapat asupan ego, makanan ego kita, hal-hal yang manis tanpa ya kita berani menghadapi dan memperjuangkan keinginan ataupun passion kita. Dan ya ini sangat berpengaruh juga di kehidupan kamu sampai di tahun ini. Kamu jadinya takut. Aku melihat kamu takut untuk tulus ke seseorang atau tulus menjalani apapun yang kamu mau ataupun ya punya compassion lebih itu ketakutan sendiri buat kamu karena terbiasa hidup di dunia yang mungkin transaksional gitu semuanya harus ada timbal baliknya padahal cinta yang tulus ataupun kita melakukan segala sesuatu dengan tulus itu juga bisa berbuah baik
Mungkin tidak dari orang yang sama, ya seringnya begitu sih ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan aku, atau tidak dari hal yang sama yang kamu korbankan atau kamu berikan ke orang lain. Kamu ngasih nih ya 100.000 misalnya sumbangan ke panti asuhan ataupun ke orang di sekitar kamu yang membutuhkan. Belum tentu kembali 100.000 dari panti asuhan itu ataupun dari orang yang kamu bantu itu. Bisa jadi kembalinya 1 juta dari orang lain, keuntungan, ataupun kamu harusnya kecelakaan nih ya, tapi ternyata kamu dihindarkan, cuma jatuh depan rumah, nggak jadi deh keluar 1 juta gitu kan. Itu adalah hal-hal yang keberuntungan sih ya, kalau aku akan bilang juga, meskipun kamu takut untuk berbuat baik terkadang karena mungkin banyak dimanfaatkan orang lain dan hidup dia dunia yang sekarang kayak ya aku ngasih satu harus dapat satu bahkan dia harus dapat lebih. No, aku tidak pernah setuju dengan konsep itu ya. I'm sorry to say, tapi ya memang begitulah, tidak pernah ada salahnya kita berbuat tulus kepada orang lain karena ketulusan kita pasti akan menyelamatkan kita gitu. Satu ketulusan akan mengalahkan 1.000 kejahatan gitu guys. Pada akhirnya itu akan menjadi hoki kamu juga, keberuntungan kamu yang besar di tahun ini. Segala kebaikan kamu akan berbuah manis. Dan kamu juga akan mendapatkan pemahaman lebih soal hidup, pemahaman soal diri kamu sendiri, dan memahami diri sendiri itu jauh, jauh, sangat jauh lebih berharga daripada kita bisa memahami orang lain ya. Karena musuh utama di hidup ini adalah diri kita sendiri gitu. Oke, aku lanjut ke orakelnya yang tadi udah keambil juga. Yang pertama ini adalah Wood Dog, trust your intuition, percaya intuisi kamu. Setia. Wood Tiger, powerful beginning and progress. Earthship, return to your center. Ya, kembali ke jati diri kamu sendiri ya. Banyak hijau nih. Pembacaanmu sepertinya banyak hijau. Warna-warna alam. Fireship, clear your blockage. Apapun yang menghalangi kamu di sini, kalau misalnya kamu merasa terhalangi atau merasa nggak semangat lagi, mungkin kamu perlu untuk healing sebentar ke alam, ke tempat yang sepi, hutan ya, terutama kalau aku di sini ngeliat, ataupun gunung. Tapi aku sih lebih ngeliat kayaknya hutan yang ada aliran airnya, ataupun sungai gitu ya, itu mungkin akan jadi tempat yang lebih menenangkan buat kamu dan pas untuk kamu untuk nge-recharge energi kamu lagi dan untuk lebih bisa memahami hidup kamu seperti apa. Tetap percaya intuisi kamu dan kembali ke jati diri kamu itu akan berpengaruh sangat besar di kehidupan kamu. Terutama ketika kamu menjalani ini dari awal tahun naga ini ya, itu akan membawakan api semangat ya. Meskipun api itu kecil nih ya, masih kecil mungkin intuisi kamu cuma kecil atau semangat kamu awalnya kecil, tapi dari nyala api yang kecil itu akan bisa membawakan dan menerangi kehidupan kamu menjadi lebih beruntung di setahun ke depan kayaknya gitu. Ada banyak hal baru juga yang hadir di hidup kamu ya, beberapa mungkin ketemu orang baru, merit mungkin, atau ya ada perjalanan baru di dalam hidup atau pandangan-pandangan baru. In just ketika ada sesuatu yang baru, kesempatan datang dan kamu mengambil itu, serta kembali ke jati diri kamu yang sesungguhnya, semua akan baik-baik aja. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan tulus aja ke seseorang atau ke banyak orang, semakin banyak semakin baik, karena ya saat ini kita kekurangan orang tulus ya guys ya, dan itu juga tetap akan selalu menyelamatkanmu kok. Itu
hoki lah, hoki kamu di tahun ini. Oke, gitu aja dari aku untuk teman-teman Cancer. Please like videonya kalau kamu suka, share kalau kamu merasa ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye bye.